Presiden Joko Widodo meminta penegak hukum bekerja profesional. Penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi harus bersih dari penyimpangan dalam menangani perkara. Presiden tidak ingin mendengar lagi penegak hukum yang melakukan pemerasan atau tindakan memperdagangkan perkara atau penuntutan dan menjadikan tersangka sebagai mesin ATM. Perbaikan memang harus terus-menerus dilakukan. Reformasi kejaksaan harus dilakukan menyeluruh dari hulu sampai hilir. Reformasi harus dimulai dari pembenahan integritas dan pembenahan kompetensi jaksa. Saya berharap merit system harus diterapkan tanpa kompromi supaya ke depan semua institusi hukum dapat dipimpin oleh aparat penegak hukum yang baik, aparat penegak hukum yang bersih di semua tingkatan. Hukum akan berjalan baik bila berada di tangan aparat penegak hukum yang baik. Reformasi juga mencakup upaya membersihkan institusi kejaksaan dari mafia kasus. Saya tidak ingin mendengar lagi ada aparat hukum yang melakukan pemerasan atau melakukan tindakan yang memperdagangkan perkara atau tuntutan serta menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai ATM. Tidak, saya tidak mau mendengar lagi adanya istilah itu, karena saya yakin istilah itu sebetulnya memang tidak ada. Saya juga meminta Komisi Kejaksaan yang kepresnya beberapa waktu yang lalu sudah saya tanda tangani, segera bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan. Penegak hukum untuk kemudian bekerja profesional. Dan untuk membahas mengenai hal ini dan apa kemudian menyebabkan Presiden mengeluarkan pernyataan seperti itu, kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya dari Komisi 3 DPR RI, Bapak Masinton Pasaribu, dan juga ada dari Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Halius Osen. Pak Halius dan juga Pak Masinton, terima kasih telah bergabung bersama kami dan hadir di studio Berita 1. Ini pertanyaannya sama untuk Pak Masinton maupun Pak Halius, ini mengenai pernyataan Presiden Jokowi pada saat hari jadi Kejaksaan yang ke-55. Ada pesan yang kemudian menjadi sorotan bahwa Presiden tidak mau mendengar lagi adanya pemerasan seperti itu ataupun tindakan yang membuat tersangka atau terdakwa menjadi ATM bagi penegak hukum. Kita ke Pak Halius terlebih dahulu, tanggapannya. Baik, indikasi barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi tentang beberapa hal, katakanlah masalah dalam penyelesaian perkara, ATM dan sebagainya, itu memang kita mendapat laporan pengaduan dari masyarakat seperti itu. Artinya jadi, ini bukan hanya sekedar istilah bahwa tersangka menjadikan ATM oleh penegak hukum, khususnya mungkin dalam hal ini jaksa seperti itu? Ya, faktanya laporan-laporan pengaduan yang kita terima ada seperti itu. Sehingga Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan pada hari ini bahwa fakta yang disampaikan Bapak Presiden itu adalah sesuatu yang nyata terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam para jaksa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai jaksa penuntut umum, jaksa penyidik dan sebagainya itu. Oke, Pak Masinton, ini merupakan fakta kalau menurut Pak Halius yang merupakan Komisi Kejaksaan yang memang tugasnya untuk mengawasi para jaksa seperti itu. Tanggapan dari DPR ataupun Komisi 3 seperti apa? Iya, benar seperti itu. Jadi kita sangat mengapresiasi pernyataan Presiden. Ini saya rasa bukan pernyataan biasa, tapi ini pernyataan yang menggambarkan bagaimana kondisi penegakan hukum kita selama ini. Apa yang diutarakan Presiden itu juga menjadi pembicaraan selama ini di masyarakat dan tadi momentumnya itu suara-suara masyarakat itu disampaikan oleh Presiden. Bagaimana carut marutnya sisi penegakan hukum kita. Nah, pertama yang mau kita baca dari pesan Presiden tadi adalah perlunya ada kepastian dalam penegakan hukum, kepastian hukum dalam penegakan hukum. Kedua, perlunya reformasi aparatur penegakan hukum, ya, reformasi birokrasi dalam sisi penegakan hukum. Ketiga itu pemberantasan mafia hukum. Nah, ini yang selama ini penegakan hukum kita tidak
memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat tadi, karena praktek-praktek mafia hukum itu sangat jelas terjadi. Apa yang dikatakan Presiden sangat gamblang dan mewakili apa yang fakta-fakta yang terjadi selama ini. Jadi memang kalau kita lihat harus ada pembenahan, terutama berkaitan dengan mentalitas penegak hukum kita. Nggak bisa lagi bermain-main dalam sisi penegakan hukum itu. Tidak boleh lagi ada yang namanya jual beli perkara. Jangan lagi sebuah kasus itu dijadikan mesin uang, praktek pemerasan apa segala macam dengan dalih kasus. Kalau sebelumnya itu kita pernah mendengar ya sebelum ini tiba-tiba bagaimana kong kali kong antara orang yang dijadikan tersangka tiba-tiba mendadak sakit gitu ya, atau kemudian ada celah-celah hukum yang dijadikan barter atau praktek jual beli kasus tadi itu. Umpama dari mulai penahanan, penangguhan penahanan, apa segala macam. Yang prosedural formal memang ada dalam KUHP. Nah itu dijadikan celah. Nah ini berbicara mengenai celah, ini mungkin pernyataan dari Presiden juga mewakili kekhawatiran publik bahwa memang ada sebagian jaksa yang bermain-main dengan perkara, memperdagangkan perkara seperti itu. Dan kita lihat ada kasus-kasus seperti jaksa Urip, misalnya terlibat dengan kasus Artalita, ataupun kemudian ada jaksa Siru Sinaga yang main mata dengan Gayus Tambunan seperti itu. Ini temuan-temuan oleh Komisi Kejaksaan, kemudian bagaimana memfollow up ini, apa sebetulnya tindak lanjutnya selama ini, sehingga kemudian praktik seperti ini nampaknya sudah nampak nyata di mata, tapi tidak pernah bisa dihentikan. Saya mencoba melihat kenapa hal ini terjadi gitu. Dapat dibayangkan negara Indonesia yang begitu luas, ada 600 satuan kerja dengan sekitar hampir 22.000 personalia, baik jaksa maupun tata usaha. Hal yang menyebabkan pertamanya adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Padahal ada waskat kan, pengawasan melekat seperti itu? Komisi Kejaksaan berulang kali merekomendasikan kepada Jaksa Agung agar waskat itu segera dilaksanakan di Kejaksaan. Tapi sampai hari ini ternyata itu tidak bisa dilaksanakan. Apa yang menyebabkan waskat ataupun pengawasan melekat ini dijadikan hambatan ataupun tidak bisa dilaksanakan? Saya kira waskat itu kan pertanggungjawabannya ada pada pimpinan unit kerjanya. Saya kira ada beberapa hal, barangkali ya para pimpinan-pimpinan juga merasa khawatir kalau waskat diberlakukan. Yang kedua, sampai hari ini memang Kejaksaan belum punya protap bagaimana SOP dari pelaksanaan waskat itu. Masalah yang kedua adalah kekuatan pengawasan itu ada pada para kepala kejaksaan tinggi. Nah, saya Komisi Kejaksaan berulang kali menyarankan, memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung agar sebagian kewenangan Jaksa Agung itu diberikan kepada Jaksa Tinggi. Sehingga jaksa tinggi di daerah itu memiliki kekuatan, power, bagaimana dia memanage, bagaimana dia mengendalikan anak buahnya di daerah. Apakah tidak kemudian ini menimbulkan celah abuse of power juga di daerah justru seperti itu? Saya kira tidak, karena jaksa tinggi itu orang-orang terpilih yang diangkat oleh Jaksa Agung. Sehingga rentang kendali pertanggungjawaban, rentang kendali kewibawaan itu tidak hanya ada pada Jaksa Agung, tetapi ada pada semua jaksa tinggi. Nah, dua kekuatan ini yang barangkali bisa mengurangi praktik-praktik seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang ketiga, masalah reformasi. Reformasi itu sudah bergulir hampir 10 tahun. Sampai hari ini tidak menunjukkan satu hasil bagaimana reformasi kejaksaan itu bisa benar-benar menjadi kekuatan untuk bekerjanya, personalianya, meningkatnya kinerjanya, berubahnya karakternya, kredibilitasnya bagus, integritasnya baik. Dan saya tidak melihat sesuatu yang dengan reformasi yang begitu lama hal yang signifikan terjadi di kejaksaan. Hal-hal inilah yang menyebabkan di samping begitu banyak yang harus diawasin, bertebaran di seluruh wilayah Nusantara, dan kekuatan-kekuatan pengawasan, kekuatan-kekuatan untuk memanage itu tidak diberikan kepada Kajati. Coba saja bayangkan, seorang Kajati di Jawa Barat, dia memiliki anak buah sekitar 2.000 orang dari 35 kabupaten kota.
Bagaimana pengawasan hanya bisa dilakukan oleh pengawasan fungsional bila mana kekuatan pengawasan, kekuatan pengendalian oleh jaksa tinggi tidak diberdayakan. Pak Masinton, artinya ini celah yang banyak kemudian bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum jaksa ini juga terjadi karena memang pengawasan yang lemah dari pimpinannya langsung seperti itu, apalagi waskat belum kemudian dilaksanakan seperti itu ya, Pak Masinton bagaimana? Iya, waskat selama ini kan kalau kita dengar plesetannya itu kan wajib store ke atas, jadi bukan menjadi fungsi pengawasan yang benar-benar mampu mengawasi perilaku atau etik dari sebuah jaksa tadi ya. Nah, kita melihat memang dalam hal ini tadi Presiden menekankan bagaimana fungsi pengawasan bahkan Komisi Kejaksaan yang perpresnya sudah ditandatangani ya Pak ya. Nah, kita harapkan memang fungsi-fungsi itu nanti Komisi Kejaksaan juga bisa, nggak perlu ragu-ragu lagi saya rasa Pak, harus sama-sama mengingatkan bahwa harus ada yang dibenahi. Nah, selama ini memang kan bukan ada banyak kepala daerah, bahkan periode sebelumnya pada DPR periode sebelumnya itu ada 70 kepala daerah itu melapor ke Komisi 3 melaporkan bahwa posisi mereka itu hanya karena surat kaleng apa segala macam itu, atau memang karena ada kasus mereka menganggap bahwa tidak ada kepastian, digantung terus, dipanggil, saban ini setor, saban mereka ada mau kegiatan, jaksa mau jalan kemana, datang. Artinya setelah ada laporan pengaduan khususnya langsung Komisi 3, apa kemudian langkah yang dilakukan oleh DPR sendiri untuk kemudian memutus mata rantai mengenai mafia di tubuh kejaksaan? Pertama memang kalau dalam konteks ininya adalah bagaimana nanti merevisi undang-undang kejaksaan ya, karena kita menyelesaikan induknya dulu nanti mengenai revisi KUHP dan KUHAP. Turunannya adalah kita bisa merevisi undang-undang kepolisian, kejaksaan. Nah, juga berkaitan dengan fungsi-fungsi kontrol tadi, fungsi-fungsi pengawasan yang juga harus diperbesar kewenangannya, bukan hanya sekedar merekomendasikan, kemudian harus ada konsekuensi. Jika umpama dari rekomendasi Komisi Kejaksaan tadi kalau tidak dilaksanakan apa. Jadi jangan juga Komisi Kejaksaan itu jadi fungsi pengawasan itu kira-kira mandul gitu Pak ya. Harus diinikan memang, harus didorong. Nah ya Pak Halius, ini mengenai fungsi dari Komisi Kejaksaan sendiri agar tidak mandul seperti itu, bagaimana caranya sekarang, apalagi sudah ada kepres dari Presiden Jokowi, tapi jangan dijawab dulu, kita akan membahasnya usai jeda berikut. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog dengan narasumber di Studio Berita 1, kita akan sapa terlebih dahulu pemirsa Berita 1, ada Bapak Yohanes dari Depok. Selamat malam Pak Yohanes. Ya, selamat malam Mbak. Ya, Pak Yohanes, silakan dengan tanggapan Anda. Ya, sepertinya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden mungkin sudah mendapat masukan barangkali dari orang-orang dekat beliau, dan kenyataan seperti itu memang sangat sering terjadi ya Mbak ya. Saya sendiri suka mengalami itu karena kebetulan saya aktivis narkoba, jadi saya sering mendampingi pengguna-pengguna narkoba untuk sampai di kejaksaan, bagian dari kepolisian, dan kenyataannya memang seperti itu. Bahkan ada di beberapa daerah, termasuk di Depok sendiri, kita ketemu dengan jaksa untuk menuntut pengguna yang sudah pengguna narkoba itu untuk menuntut tuntutan rehabnya saja, itu ada seorang jaksa meminta uang itu sampai 200 juta. Padahal kita kalau mengacu kepada surat edaran Jaksa Agung nomor 2 tahun 2013 kalau tidak salah, itu memang pengguna narkoba yang sudah di asesmen itu memang harus dituntut rehabilitasi. Tapi karena pihak keluarga tidak tahu, dan kita aktivis narkoba mendampingi, di situ terjadilah nego-nego seperti itu Mbak. Nah, jadi
Ada yang 200 juta, ada 150 juta, kita pernah juga di Pekanbaru minta sekian juta, sampai akhirnya jaksa itu, dia begitu diputus, dia minta 50 juta. Baik. Tidak, keluarga tidak mau, terus diminta kita bilang tidak usah dikasih. Ternyata dituntutnya itu 5 tahun pengguna narkoba, padahal itu sudah ada rujukan dari dokter bahwa dia itu harusnya direhabilitasi. Oke. Pak Yohanes, tapi apakah kemudian dengan kasus-kasus seperti ini Anda temukan di lapangan mengenai ada jaksa yang kemudian memeras, apakah kemudian sudah dilaporkan ataupun diadukan seperti itu? Kita bingung, Mbak, ya, karena kan kalau kita melaporkan kita bicara bukti, Mbak. Ya. Bukti kita tidak ada. Jaksa itu dia pintar juga, Mbak. Dia tidak mau kita tarik keluar. Dia selalu ketemu di ruangan dia sendiri, dan hal seperti itu sepertinya sudah hal biasa. Bahkan habis dari situ mereka langsung diketemukan dengan kasipidumnya. Jadi hal seperti itu sepertinya sudah biasa, Mbak, di institusi kejaksaan. Saya sering menemui bukan hanya di salah satu institusi kejaksaan, kita contoh di Depok atau di mana, di beberapa tempat itu sudah hal biasa seperti itu. Baik. Jadi ini yang membuat masyarakat jadi tidak hilang kepercayaan mereka terhadap institusi kejaksaan. Jadi di kepolisian, di kejaksaan ini kurang lebih sama aja sampai pengadilan. Jadi 3 serangkai sudah mereka itu. Ya, bayangkan untuk mencapai vonis rehabilitasi, kita pernah mendampingi itu sampai 500 juta, Mbak, dari mulai kepolisian sampai di kejaksaan, sampai putusan. Padahal sudah ada aturannya, ada SEMA, surat edaran jaksa, Mahkamah Agung, ada surat edaran jaksa Agung, tapi mereka tidak mau tahu itu. Ya, jadi kalau menurut saya, buat semacam kertas surat ini, kalau ada hal seperti itu, suruh melapor kemana, Komisi Kejaksaan pada Pak Alius atau apa. Jadi tidak harus. Kalau kita melaporkan buktinya mana, Iya, kan kalau seperti itu kan sulit kita seperti itu. Paling kita jam pertemuan kronologis, hal-hal seperti itulah yang paling bisa kita sampaikan kepada pihak-pihak yang saya sering sekali, Mbak, menemui hal seperti itu. Ya, baik, Jadi, Pak Yohanes. Bagaimana cara kita melaporkannya, itu yang kita tunggu dari Pak Alius sebagai Komisi Kejaksaan. Terima kasih, Mbak. Ya, baik, Pak Yohanes, terima kasih sekali dengan pengalamannya sendiri di lapangan seperti itu, Pak Yohanes dari Depok. Kita langsung saja ke Pak Halius. Pak Halius, ini fakta betul-betul masyarakat mengalami itu. Tadi ada Pak Yohanes, aktivis narkoba yang kerap mendampingi para pecandu narkoba seperti itu yang seharusnya direhab, tapi kemudian jaksa justru ataupun oknum jaksa justru meminta agar tuntutan rehab ini dihargai seperti itu. Ada yang mulai 50 juta, 200 juta, bahkan 500 juta paket komplit dari polisi, kejaksaan seperti itu, Pak. Ya. Faktanya ya apa yang disampaikan Pak Yohanes juga pernah disampaikan ke kita ke kantor gitu ya. Dan kita mencoba melakukan investigasi. Hanya saja kelemahannya ketika kita mau menginvestigasi, orang-orang ini tidak mau memberikan orang-orang ini siapa, Pak, maksudnya? Ya, artinya orang yang disebutkan di situ kita cari. Jaksa artinya seperti itu? Enggak, masyarakat. Masyarakat takut kalau nanti ini jadi perkara lagi, Jadi saya mengimbau tidak usah takut. Kita membuka pintu seluas-luasnya, telepon dengan surat secara lisan datang ke kantor, itu kita tindak lanjutin. Karena memang fakta ini kita temukan di lapangan dan ini tidak boleh terjadi lagi. Artinya Komisi Kejaksaan begitu mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat, sebetulnya langsung melakukan investigasi. Iya, kita lakukan investigasi ke lapangan. Kalau kita anggap serius 500 juta ya, kalau ini kita akan lakukan itu. Kita ke lapangan, saya pernah ke Surabaya, pernah ke Pekanbaru, kemana-mana. Dan kelemahannya itu begitu kita cari orang-orang itu dia tidak mau. Kan kita mesti tertulis, kita mesti mendapatkan fakta tertulis gitu. Nah, kelemahannya di situ. Makanya Komisi Kejaksaan sekarang bekerja sama dengan perguruan tinggi, kita bekerja sama dengan LSM gitu ya. Nah, ini agak sedikit memberikan kekuatan kepada kita. Tapi kemudian setelah Komisi Kejaksaan melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, bagaimana responnya di Kejaksaan Agung? Ini juga jadi masalah. Rekomendasi kita kalau kita ketemukan bukti seperti tadi itu kita minta diperiksa, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan 2 hal. Bila mana ada pidananya dilanjutkan ke pidana dan tindakan disiplinnya juga tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak ada pemeriksaan, mereka klarifikasi. Dan ini jadi resistensi tidak hanya dari masyarakat yang khawatir dan takut membeberkan kasus, tapi ada juga resistensi dari Kejaksaan Agungnya sendiri. Ya, ditambah rentang kendali dari Jaksa Agung kepada Jamwas, Jamwas kepada Kajati, Kajati kepada Kajari, sudah selesai. Sehingga saya juga menyarankan kepada Jaksa Agung agar rentang kendali pemeriksaan ini diperpendek gitu. Tidak lagi melalui begitu banyaknya orang-orang yang
berwenang dalam menyelesaikan kasus ini. Dengan ada pernyataan Presiden seperti tadi, kemudian ada Kepres yang kemudian sudah ditandatangani oleh Presiden, apakah kemudian suara Komisi Kejaksaan akan jauh lebih didengar sekarang oleh Kejaksaan Agung? Sebagai Ketua Komisi, saya hari ini benar-benar berbesar hati gitu. Ada satu satu tanggapan dari Bapak Presiden yang demikian membesarkan semangat kita untuk bekerja ke depan. Kita di sana 9 orang untuk mengawasi 22.000 orang dengan satuan kerja, dengan biaya dengan anggaran yang sangat terbatas. Namun rekomendasi yang kita berikan kepada Jaksa Agung semuanya benar-benar kalau dilaksanakan di sana benar-benar akan memberikan satu kekuatan ke depan, perbaikan-perbaikan ke depan. Oke. Baik, Pak Masinton tanggapannya. Iya, tadi saya bincang-bincang sama Bapak juga tadi bagaimana minimnya anggaran di Komisi Kejaksaan, nggak nyampe 1 miliar Pak ya. Iya. Luar biasa menurut saya juga. Dengan harus kemudian mengawasi tadi dikatakan 22.000 orang ya Pak. Iya. Ya kita usul nanti biar diiniin lah, tapi itu melalui Menko Polkam Pak ya. Nah, berkaitan dengan apa tadi tema kita ini adalah sebenarnya juga harus ada pembaruan dalam manajemen perkara, penanganan perkara itu. Betul. Berapa lama sih SOP-nya harus ada di kejaksaan itu? Berapa lama waktu dari mulai penyelidikan ke penyidikan hingga ke penuntutan? Untuk memperjelas status dan juga proses hukum seperti itu ya. Kepastian. Jangan digantung. Ya, orang kadang diperiksa berkali-kali, bahkan sudah dijadikan tersangka, nggak diapa-apain, nggak dimasukkan ke penuntutan. Bahkan seperti yang di kasus sebelumnya itu di daerah Jawa Tengah, Karanganyar apa kalau nggak salah itu sampai 4 kali pergantian kejaksaan tinggi baru bisa diajukan ke penuntutan orang yang sudah ditersangkakan. Nah jadi dalam kasus ini penanganan kasusnya juga jangan sampai status orang sampai berulang tahun hingga bertahun-tahun statusnya nggak ada kepastian, tetap aja jadi tersangka, status hukumnya nggak ada kejelasan. Nah itu kan juga secara psikologi juga buat orang yang status hukumnya digantung begitu, itu juga terhadap keluarganya, dirinya dan lain-lain, lingkungan sosialnya juga sangat tinggi. Jadi dalam momentum ulang tahun kejaksaan kali ini saya rasa penegasan jelas, tegas dan gamblang oleh Presiden tadi harus dijadikan momentum untuk kejaksaan berbenah diri, melakukan revolusi mental lah, mereformasi diri gitu. Baik Pak Masinton dan juga Pak Halius, kita akan kembali mendengarkan tanggapan dari pemirsa Berita 1. Ada Pak Riki dari Tebing Tinggi. Selamat malam Pak Riki. Selamat malam Mbak. Ya silakan Pak dengan tanggapannya mengenai topik dialog kita hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini harus kita sambut baik. Saya melihat di sini ini merupakan suatu pesan yang sangat mulia yang disampaikan oleh seorang Presiden Jokowi kepada para penegak hukum kita, kepolisian, kejaksaan, KPK. Karena memang begitulah faktanya di lapangan. Saya di sini sebagai mahasiswa hukum juga sering melihat di lapangan. Di kantor kepolisian juga saya pernah lihat ada upaya-upaya pemerasan. Nah, oleh karena itu, benar kata Pak Masinton tadi, yang terpenting dilakukan di sini adalah dilakukan revolusi mental. Sebagaimana kita ketahui, revolusi mental adalah jargon dari Bapak Jokowi. Ini harus kita implementasikan secara nyata. Jangan hanya omong kosong. Kita ini sebagai negara hukum harus mempunyai aparatur penegak hukum yang mampu benar-benar menjalankan perintah undang-undang, karena itulah arti penting dari sebuah negara hukum. Indonesia negara hukum, banyak aturan, perintah peraturan perundang-undangan. Kita bandingkan coba dengan negara lain. Mereka bandingkan coba dengan di Amerika. Amerika bukan negara hukum, tapi proses penegakan hukumnya sangat baik dan benar-benar bisa dipercaya. Sedangkan Indonesia, saya sebagai mahasiswa hukum mengatakan bahwa kita agak kurang percaya dengan para penegak hukum kita. Karena faktanya memang demikian. Ada upaya pemerasan, ada jual beli perkara, kong kali kong. Ya ini mau dibilang apa lagi? Inilah Indonesia yang sungguhnya negara hukum, tapi bukan berbasis hukum, tapi negara yang seolah-olah negara yang menjadikan uang adalah segala-galanya. Baik Pak Riki, terima kasih atas tanggapan Anda. Pak Masinton dan juga Pak Halius akan memberikan tanggapannya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mungkin kita langsung menanggapi tadi pernyataan ataupun tanggapan dari pemirsa Berita Satu. Ada Pak Riki dari Tebing Tinggi seperti itu, bahwa ini kan Indonesia ini ada negara hukum, tapi ternyata ironisnya kita tidak bisa percaya pada aparat penegak hukum. Dalam hal ini tidak hanya kemudian polisi, tapi juga jaksa seperti itu. Pak Halius, tanggapannya? Iya, karena mereka melihat, mereka merasakan sendiri apa yang terjadi yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini yang menyebabkan kepercayaan itu menjadi hilang. Ya, katakan seperti yang disampaikan oleh beliau berdua, satu fakta di lapangan seperti itu. Nah, ini tentu harus dijawab langsung oleh Jaksa Agung, oleh seluruh aparatur kejaksaan. Sebuah warning, ya, peringatan yang begitu keras yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ya. Dan jangan biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ini tidak bisa lagi. Oleh karena itu, reformasi total harus dilakukan oleh kejaksaan dan kemudian transparansi total dengan akuntabilitas pekerjaan, karena itu undang-undang. Ya, sehingga ke depan bagaimana reformasi birokrasinya, bagaimana reformasi mentalnya dilakukan, saya kira di kejaksaan masih banyak orang baik kok. Masih banyak tenaga-tenaga yang masih bisa kita andalkan untuk bisa membangun kejaksaan, menegakkan hukum ini dengan baik gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana, seperti saya katakan, bagaimana waskatnya berlaku, bagaimana para kajatinya memiliki kewenangan, memiliki power, bagaimana sistem diklatnya dibangun, bagaimana internalnya. Juga ada hal masalah internal tentang masalah aturan-aturan internal yang mereka rasakan tidak adil, mereka lapor kepada kita. Bagaimana jenjang karir, bagaimana mutasinya, bagaimana kenaikan pangkatnya, bagaimana remunerasinya. Ini kan kaitannya semuanya. Tapi kemudian dengan kasus-kasus yang melibatkan oknum jaksa ataupun yang kemudian bermain seperti itu, apakah Komisi Kejaksaan hanya kemudian memang menunggu aduan dari ataupun laporan dari masyarakat saja seperti itu? Oh enggak, kita melakukan monitoring ke daerah. Kita melakukan secara acak gitu ya, daerah-daerah mana yang kita monitor, daerah mana yang kita kunjungin. Apakah ada daerah tertentu yang memang di situ praktik bermainnya perkara ataupun jual beli perkara paling tinggi? Kota-kota besar ya udah pasti, kayak Surabaya. Polanya seperti Medan. Apa yang Pak Halius temukan ataupun Komisi Kejaksaan temukan? Ya, polanya mereka ya sebenarnya tadi katakan ada persekongkolan dengan penyidik. Gitu. Kemudian bagaimana pasal ini bisa dijadikan begini, bagaimana orang saksi bisa jadi tersangka, tersangka menjadi saksi, bagaimana bisa dikurangin nanti dalam rangka penahanan, dalam rangka penuntutan, dan semuanya bisa dijadikan komoditi di situ oleh mereka-mereka yang memang lolos dari pantauan, lolos dari pengawasan. Karena manusia kalau tidak diawasi dengan baik, godaannya besar. Mereka perlu uang begitu banyak, mereka tergoda dengan kebutuhan-kebutuhan. Nah, inilah padahal mereka mengklaim dirinya adalah aparat penegak hukum ya. Iya, padahal mereka sebetulnya juga udah ada remunerasi, tetapi kan belum cukup. Godaannya besar. Katakanlah sebuah perkara korupsi misalnya, itu kan terjadi berjamaah ya. Ada pejabatnya, ada cukongnya, ada pengusahanya, ada aparatnya di situ. Untuk kasus sendiri Pak Halius, antara kasus-kasus seperti apa yang paling sering memungkinkan seorang jaksa untuk memperjualbelikan perkara ataupun ada maklar kasus? Apakah yang paling mudah itu penggelapan, penipuan. Itu yang paling gampang karena tipis sekali perdatanya gitu. Bisa jadi perdata. Lebih ke perdata. Ya, penggelapan bisa jadi perdata, penipuan bisa jadi perdata. Yang saya amatin itu terjadinya itu hampir 70% di situ, di samping kasus narkoba. Dan juga kasus-kasus seperti pemerasan-pemerasan di luar yang dilakukan yang secara bersama-sama. Dan ini mereka bisa mempelintir pasal itu dengan mudah gitu, karena tipis sekali masalah. Jika kemudian Komisi Kejaksaan sudah bisa memetakan ataupun mapping mengenai bahwa ada sekitar 70% mengenai kasus penetapan, tadi penggelapan, penipuan ini yang paling sering jaksa bisa bermain, apakah kemudian Jaksa Agung sendiri tahu mengenai kondisi seperti itu? Kita rekomendasi. Ada rekomendasi yang masuk. Dalam setiap rakernas kita sampaikan bahwa ini hal-hal yang terjadi. Sehingga saya menyampaikan beberapa. Dan jawabannya selalu seperti apa? Ya, saya belum dapat jawaban sampai sekarang.
Itu ya, Pak. Artinya, katakanlah 5 tantangan besar yang dihadapi kejaksaan. Hujatan terhadap kejaksaan udah 10 tahun loh. Tapi apakah ada jawaban di situ? Ada satu konsep yang dibuat oleh Kejaksaan Agung untuk tidak dihujat lagi. Apa ini? Ya sudah biasa, dicuek-cuekin aja. Tantangan kedua, kejaksaan itu dalam sistem pidana, dalam integrated orang, lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa. Kejaksaan itu menentukan perkara layak atau tidak layak maju ke pengadilan. Betapa besarnya undang-undang memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Penyidik polisi, Polri membuat perkara melalui kejaksaan. Diteliti oleh kejaksaan. Perkara Anda layak. Mereka memberikan petunjuk. Tapi apakah kewenangan ini memang benar-benar dihayatin? Apakah tidak dijadikan sebagai apa yang dikatakan Pak Masinton, sebagai komoditi, atau hanya dianggap ini bukan kewenangan yang luar biasa. Yang ketiga, tantangan kejaksaan itu bekerja bermitra gitu. Dia harus seimbang kemampuannya, seimbang integrasinya dengan polisi, dengan hakim, dengan para lawyer. Tidak bisa dia bekerja sendiri. Kemampuan skill seorang jaksa diuji dengan mitra-mitra mereka. Baik, kita ke Pak Masinton terlebih dahulu. Pak Masinton, ini artinya fakta betul-betul ada terjadi di lapangan, rekomendasi sudah masuk dari Komisi Kejaksaan seperti itu, tapi sampai saat ini tidak ada jawaban dari Kejaksaan Agung seperti itu. Tidak ada respon. Tidak ada respon dalam perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Iya, Pak Masinton. Iya, jadi tadi 10 tahun sudah Kejaksaan itu pada ulang tahun Adiaksa tahun 2005, Pak ya. Iya. Akan melakukan reformasi kejaksaan, pembaruan dalam tubuh kejaksaan, dari mulai penataan organisasinya, SDM-nya, standar penanganan perkaranya, terus kemudian hingga pada fungsi-fungsi pengawasan itu. Nah, kalau rekomendasi dari Komisi Kejaksaan itu tidak dijalankan, memang ada juga kelemahan memang, karena dalam ini kan kejaksaan juga nggak mau diatur-atur juga, kira-kira gitu, nggak mau diawasi lah ya, bukan diatur-atur, nggak mau diawasi oleh Komisi Kejaksaan. Nah, maka memang fungsi-fungsi atau kewenangan dari Komisi Kejaksaan juga memang harus ditambah. Jadi bukan sekedar sebatas merekomendasi, tapi jika rekomendasi tadi tidak dijalankan harus ada konsekuensi hukumnya. Coba aja Bapak bayangkan. Sebuah institusi dengan 600 satuan kerja, dengan 22.000, hampir 20, nggak punya database gitu. Bagaimana Jaksa Agung mau memanage ini orang berkualitas, ini orang mampu menjadi jaksa tinggi, database-nya nggak ada. Masih pakai file-file gitu. Ini sesuatu, ini sudah sejak 4 tahun yang lalu kita katakan. Database kepegawaian Kejaksaan Agung harus punya, dan Jaksa Agung harus punya di mejanya satu database sehingga dia tahu kalau dia panggil nama seseorang dia bisa lihat track recordnya. Sampai saat ini tidak ada. Bagaimana bisa memantau? Dan itu saya masih ingat pada 2 tahun sebelum Pak Basrif lengser, beliau sampai mengancam pada Rakernas. Pada Rakernas berikutnya saya tidak mau tahu mesti ada database. Sampai hari ini tidak ada. Bagaimana? Jadi memang dari ini kita juga Pak ya, dari kunjungan kami ke daerah-daerah gitu ya, bersama mitra kerja itu terutama jaksa-jaksa di berbagai daerah itu juga dari 20-an ribu jaksa tadi sebagian besar juga banyak yang baik mengabdi gitu masih ya. Banyak. Jadi justru fasilitas-fasilitas di daerah, apalagi kepulauan apa segala macam, itu fasilitas sangat minim. Kita memperbandingkan di Jakarta atau di Jawa fasilitas yang luar biasa. Nah ini gimana sih? Dalam ini kita sering bertanya umpama ini bagaimana sistem fasilitas buat kejaksaan itu kok jomplang gitu loh. Baik. Nah yang di daerah-daerah kan juga butuh perhatian ekstra, mereka yang sudah mengabdikan diri meninggalkan keluarganya di sana. Baik, Pak Masinton dan juga Pak Halius, kita akan kembali mendengarkan tanggapan dari pemirsa Berita 1. Ada Bapak Agus dari Balikpapan. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Silakan langsung dengan tanggapannya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ini masalah sekarang ini masalah kejaksaan kah, di kehakiman kah, di pengadilan kah, di kepolisian kah.
sudah berantakan semua sudah. Ya, itu kan semua tergantung dari presidennya aja. Kalau presiden tegas ya agak beres lah. Tapi presidennya sendiri kayak gitu. Ada yang surat SK sudah ditandatangani belum dibaca. Ada menterinya yang bubarkan PSSI. Ada buruh yang berontak menteri. Repot ini presidennya ini sudah kebanyakan orang di sekitarnya itu loh. Tapi kali ini Presiden menyatakan ini jangan sampai terdengar kembali mengenai tersangka dijadikan ATM seperti oleh aparat penegak hukum seperti itu ya Pak Agus ya. Iya teorinya begitu. Baik ya. Teorinya begitu. Baik, terima kasih Pak Agus dari Balikpapan, Kalimantan Timur telah memberikan tanggapannya. Pemirsa, dialog akan kembali kami lanjutkan sesaat lagi usai jeda. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Halius sendiri kan sempat ataupun pernah mengalami sebagai jaksa selama berpuluh-puluh tahun. Apakah memang tantangannya di lapangan seperti apa sih Pak ketika kemudian menjadi seorang jaksa yang bersih seharusnya? Karena itu yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Ya tantangan, ya imannya mesti kuat. Artinya bersih yang adalah orang di Indonesia, tapi benar-benar bekerja mendahulukan kepentingan penegakan hukum daripada. Apakah sesulit itu untuk menjadi aparat penegak hukum yang ideal seperti itu? Ya mestinya seperti itu. Mestinya saya katakan tadi ya, tidak mudah menjadi jaksa yang baik itu karena godaannya banyak. Apalagi di tempat-tempat terpencil seperti Pak Masinton bilang ya, godaannya banyak dari jauh dari keluarga, jauh dari anak, dari istri, dan juga godaan-godaan secara material pada zaman sekarang ini. Tetapi bila mana dilakukan satu sistem yang ketat terhadap mereka, sistem pengawasan yang baik, kemudian pembinaan-pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus, pendidikan pelatihan yang dilakukan dengan baik, saya kira mungkin tidak bisa habis ya, tetapi saya yakin dengan masih banyaknya dari sekian ribu orang itu, masih banyak jaksa-jaksa yang bermental baik di daerah ya. Saya kira harapan dari Bapak Presidennya akan bisa tercapai gitu. Dan tentu saja perlu kerja keras, reformasi yang benar-benar harus dilakukan oleh Jaksa Agung ke depan gitu ya, dengan tanpa memandang bulu. Benar-benar beliau bisa mengatakan chain or out gitu. Kalau kamu tidak mau berubah, keluar dari kejaksaan. Saya kira tidak akan ada yang keluar deh gitu. Oke, tadi Pak Halius sempat menyinggung mengenai sebenarnya sampai saat ini ketika reformasi sudah dilakukan tidak ada konsep yang jelas untuk membenahi dari Kejaksaan Agung sendiri. Mungkin Pak Masinton untuk kedepannya ketika memilih mungkin seorang jaksa agung ataupun pimpinan dalam Kejaksaan Agung itu sendiri, apakah yang menjadi sorotan adalah bagaimana konsep memperbaiki Kejaksaan Agung sendiri? Karena sampai saat ini buktinya tidak ada yang namanya database, padahal itu kan sesuatu yang penting sekali. Jadi miris juga ya kalau institusi besar ya ini, dan itu sangat vital buat bangsa ini ya, Kejaksaan Agung itu tidak punya database. Kalau sampai sistem rekrutmen dan penempatan itu berdasarkan suka atau tidak suka, atau lagi kalau yang kita dengar sayup-sayup itu berdasarkan restoran, itu kan ngeri gitu ya. Nah, bagaimana kita berharap sisi penegakan hukum yang adil dari institusi kejaksaan itu kalau sistem reward and punishment-nya juga tidak jelas dalam sistem perekrutan dan penempatan jaksa-jaksa tadi. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pembenahan sistem dalam kelembagaan kejaksaan itu yang juga harus didorong terus. Database-nya ya harus dong, nggak bisa institusi sebesar itu dan sepenting kejaksaan ini database dari keorganisasiannya nggak jelas gitu. Nah, kita minta, saya berharap betul bahwa apa yang disampaikan Presiden hari ini itu harus menjadi vitamin ya, sekaligus cambuk buat kejaksaan agar berbenah. Apapun
negara ini, sebuah pemerintahan yang bersih itu harus ada dengan sisi penegakan hukum. Nah, bagaimana fungsi-fungsi kejaksaan menyelamatkan potensi kekayaan negara tadi, ya, agar juga bisa menyelamatkan generasi yang akan datang. Baik, saat ini di ujung telepon telah tersambung dengan salah satu pemirsa Berita Satu kembali, yaitu dengan Pak Guntur dari Malang. Selamat malam, Pak Guntur. Selamat malam. Ya, Pak Guntur, silakan langsung dengan tanggapannya, mungkin bisa lebih singkat. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Guntur, silakan langsung dengan tanggapannya. Ya, ini saya melihat fenomena ini sudah lama terjadi ya. Sejak zaman reformasi sampai sekarang itu tidak ada perubahan sama sekali tentang hukum. Ya. Ya. Nah, saya melihat juga pemerintahan ini sudah salah sejak awal dibuat, gitu loh. Pemerintahan negara ini dibuat sejak awal sudah salah, sejak zaman Pak Karno. Nah, kenapa saya katakan demikian? Hukum seharusnya dibuat undang-undangnya oleh rakyat. Saya rakyat. Tolong Pak Masinton ya, buatkan undang-undang. Nanti saya kalau tidak, saya buatkan sendiri undang-undang. Jika aparat hukum melanggar hukum, menerima uang suap 50 juta masuk peti mati, nggak usah dipidana sudah. Ya. 100 juta 2 bulan, ya, 50 juta itu 1 bulan, 100 juta 2 bulan, 300 juta 3 bulan. Berjenjang sampai 1 miliar 1 tahun, masuk peti mati nggak usah dikasih makan. Ya. Baik. Dan ada yang jerah. Baik. Ya. Ini negara hukum, negara Indonesia ini negara agamis. Kalah dengan negara komunis Cina loh. Baik, Pak Guntur, kita mungkin bisa menangkap tanggapan Anda ataupun pesan dari Pak Guntur sendiri dari Malang, Jawa Timur. Ya, ini memang masyarakat mungkin dari Pak Guntur juga menginginkan adanya memang ketegasan dalam penegakan hukum, mungkin terutama bagi aparat penegak hukum sendiri. Jangan sampai kemudian ada yang bisa memperjualbelikan perkara ataupun memperdagangkan suatu kasus hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu. Ya, selama ini kan kita mendengar istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya, kan karena praktek itu, adanya praktek mafia hukum, ketidakcakapan dalam menjalankan penegakan hukum. Bagaimana penegak hukum itu juga miskin integritas gitu ya, bahkan tidak memiliki integritas. Nah, maka saya katakan tadi itu juga apa yang disampaikan Presiden tadi itu benar-benar mewakili semangat zaman tadi. Bagaimana kita harus berbenah, bagaimana hukum harus ditegakkan, dan bagaimana institusi hukum tadi harus dibersihkan dari praktek mafia hukum itu. Baik, Pak Halius, kita ke closing statement. Kita mungkin memang mengapresiasi pernyataan dari Presiden untuk hari ini seperti itu. Tapi kan kita inginnya implikasinya jangan hanya sebatas hari ini ketika pernyataan dikeluarkan selesai. Tidak ada ke depannya, tidak ada follow up-nya. Artinya ini dari Komisi Kejaksaan saat ini disoroti karena yang mengawasi dan ada banyak beban kemudian yang disematkan pada Komisi Kejaksaan untuk mengawasi jaksa-jaksa nakal seperti itu. Ya. Komisi Kejaksaan meminta kepada Jaksa Agung untuk benar-benar dan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini tentang penegakan hukum. Gitu. Karena hal itu penting dalam rangka bagaimana penegakan hukum kita ke depan menjadi lebih baik. Karena kita tahu semua undang-undang dibuat adalah untuk kemakmuran rakyat, agar rakyat menjadi tentram dan agar rakyat menjadi makmur. Bagaimana bisa makmur bila mana penegakan hukum sebagai sinyalemen sebagaimana apa yang disampaikan oleh masyarakat pada hari ini gitu, yang tidak memberikan satu dampak bahwa penegakan hukum benar-benar akan membawa rasa keadilan gitu. Saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Masinton tentang penyelamatan kekayaan negara. Pada zaman Pak Bas itu dibentuk PPA, Pusat Penyelesaian Aset Negara. Itu dalam waktu yang kurang dari 1 tahun itu bisa memungut kekayaan sampai hampir 3 triliun. Tetapi pada hari ini menjadi lesu darah gitu. Saya juga mempertanyakan ada apa? Kok begitu drastisnya dari begitu menggebunya
dapat menghasilkan keuangan negara, hari ini kok tidak ada sama sekali. Sudah hampir 1 tahun berjalan. Gitu. Ya, tapi baik, kita harapkan dari mulai pernyataan Presiden untuk menegaskan bahwa jangan sampai ada perdagangan perkara, memperjualbelikan kasus seperti itu, memang bisa di follow up khususnya untuk kali ini oleh Kejaksaan Agung, agar kemudian tingkat kepercayaan masyarakat, terutama untuk para jaksa yang sedang bertugas dimanapun, di daerah manapun di Indonesia, kembali didapatkan seperti itu. Karena saat ini mungkin jaksa-jaksa yang baik tercoreng namanya oleh oknum-oknum jaksa yang sedang bermain seperti dengan itu. Dengan keyakinan kita dari komisi, banyak sekali anak-anak kita di daerah yang masih muda-muda, yang masih berpotensi baik dan masih bisa berpotensi untuk di kedepannya itu menjadi jaksa-jaksa yang bisa diandalkan. Jadi kejaksaan itu sebuah institusi besar gitu, dengan sarana prasarana, dengan jaringan yang sampai ke ibu kota kecamatan. Jadi kita berharap kekuatan itu bisa diberdayakan oleh Jaksa Agung gitu. Baik. Jaksa yang berprestasi lah yang layak dipromosi, jangan itu karena uang tadi. Oke, mulai dari database mungkin ya terlebih dahulu. Oke, baik. Pak Halius dan juga Pak Masinton, terima kasih banyak telah hadir dan berbincang bersama kami.